Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Lala Aulia Fitri dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Zoom meeting ini. Salat beriringkan salam, tentunya tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan hantaran kata, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di ruangan Zoom ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit sharing berbagi informasi mengenai deadliners. Deadliners is bad habit or not. Nah, sebelumnya kita harus paham dulu nih, apa itu deadliners. Deadliners ini merupakan kebiasaan yang udah lama nih menjadi kebiasaan kita, bahkan udah menjadi ciri khas di lingkungan kita sebagai mahasiswa. Deadliners ini merupakan mental seseorang yang cenderung suka sekali menunda-nunda tugasnya, atau dia tuh merasa tidak nyaman jika tidak mengerjakan tugas pada saat sudah mendekati deadline atau ambang batasnya. Nah, selanjutnya, sebagai mahasiswa, kita itu selalu dihadapkan dengan berbagai tugas. Setiap saat, setiap minggunya, ataupun setiap hari kita diberikan tugas, mulai dari makalah, paper, laporan, esai, resum, ataupun tugas video, dan berbagai jenis tugas lainnya. Nah, dulu waktu SD, kita selalu mengerjakan tugas tepat waktu, tanpa menundanya. Misalnya nih, saat sekarang kita pulang sekolah, langsung kita kerjakan tugas, misalnya makan dulu, lalu mengerjakan tugas, gitu. Sementara semakin kita naik tingkat dari tingkat SD ke SMP ke SMA, kita semakin mengurangi kebiasaan baik tersebut. Kita cenderung menunda-nunda pekerjaan kita gitu. Selanjutnya di titik kita sebagai mahasiswa ini, saat ini kebanyakan dari kita saat diberikan tugas, kita itu cenderung tidak langsung mengerjakannya. Kita cenderung berleha-leha dulu sebelum mengerjakan tugas, sampai akhirnya tugas tersebut mendekati deadline. Nah, pertanyaannya, mengapa hal tersebut bisa terjadi gitu? Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan kita menunda tugas atau pekerjaan tersebut. Nah, yang pertama, meremehkan tugas. Nah, terkadang kita meremehkan pekerjaan atau tugas yang diberikan oleh dosen atau guru kita. Misalnya kita diberi tugas esai, deadline-nya seminggu lagi gitu. Kita tuh kayak merasa, esai doang, paling ini sehari juga siap, 5 jam juga siap gitu. Kita merasa waktu yang seminggu itu kayaknya terlalu panjang deh gitu. Jadi kita tuh sering meremehkan gitu. Ini mah cuma butuh waktu singkat gitu dari ambang batas waktu yang diberikan gitu. Nah, yang kedua, kita itu sering merasa malas. Nah, kita itu sering merasa malas atau mager deh gitu istilahnya di zaman sekarang gitu. Kita itu kayak buka TikTok dulu atau buka sosmed dulu gitu sebelum mengerjakan tugas gitu. Misalnya kita udah buka laptop nih, tapi malas itu masih juga mendarah daging di dalam diri kita gitu. Sehingga kita masih juga menunda pekerjaan tersebut sampai akhirnya deadline. Nah, yang ketiga, kita itu tidak memprioritaskan tugas tersebut. Nah, kenapa kita bisa tidak memprioritaskan tugas tersebut? Karena tugas kita nggak satu aja gitu kan. Pasti setiap kita, misalnya aku nih, sekarang aku di semester 3 ada 9 mata kuliah. Jadi tugasnya tentu nggak dikasih oleh satu dosen aja, pasti dosen-dosen yang lain juga ngasih tugas. Nah, pasti kita ada memprioritaskan satu tugas. Tapi kita juga sering kayak menyepelekan beberapa tugas gitu, sehingga banyak tugas-tugas tersebut yang tidak kita prioritaskan tersebut menjadi deadline gitu. Nah, selanjutnya, apakah menjadi seorang deadliners ini memiliki dampak negatif atau positif? Nah, menjadi seorang deadliners ini memiliki
dampak negatif dan positifnya. Yang pertama, dampak positifnya. Dampak positifnya ini, kita mungkin saja kita dapat terpacu untuk bekerja lebih keras pada tugas yang harus dikerjakan. Mengapa demikian? Karena saat kita sudah mendekati deadline, kita cenderung bekerja di bawah tekanan yang membuat kita bekerja lebih keras dan membuat kita bekerja lebih cepat gitu. Nah, kemudian dampak negatifnya. Menjadi deadliners ini bisa berdampak negatif loh bagi kinerja kita. Tugas atau pekerjaan kita yang kita lakukan tersebut membuahkan hasil yang tidak maksimal dan kita tidak punya banyak waktu untuk menangani masalah yang tidak terduga yang mungkin saja nanti kita temukan gitu. Maksudnya, misalnya kita udah dikasih tugas dari 2 minggu kemarin, tapi baru kita kerjakan hari ini. Sementara nanti ternyata kita pergi keluar dulu, ternyata kita hal yang tak terduga, misalnya kita kecelakaan, atau ada orang kecelakaan, atau macet, atau terjebak hujan. Jadi kita akhirnya nggak bisa mengerjakan tugas tersebut gitu. Nah, jadi deadliners ini sebenarnya adalah hal yang kurang baik gitu. Selanjutnya, bagaimana cara kita mengurangi kebiasaan atau menghilangkan kebiasaan deadliners ini? Yang pertama, yaitu dengan atur prioritas tugas. Nah, kita ini harus bisa mengatur yang mana sih tugas yang harus kita kerjakan hari ini, yang harus kita kerjakan nanti malam, atau yang harus kita kerjakan besok. Karena, seperti yang aku bilang tadi, kita tuh nggak punya satu tugas aja, belum dari tugas dosen yang ini, tugas dosen yang itu, ataupun tugas rumah kita, ataupun tugas di lingkungan kita, ataupun tugas di UKM-UKM yang kita ikuti gitu. Yang kedua, yaitu dengan kerjakan tugas saat kita merasa produktif. Nah, kita itu harus berusaha untuk produktif setiap hari dan mengerjakan tugas itu setiap hari. Mengangsur-angsur, walaupun tidak harus langsung selesai, tapi kita coba untuk mengerjakan setiap hari, sehingga kita mengerjakannya dengan santai, sehingga hasilnya juga lebih maksimal. Nah, yang ketiga, bayangkan hasil maksimal jika kita tidak menunda tugas tersebut. Nah, saat kita tidak menunda tugas tersebut, kita akan lebih santai dalam mengerjakannya sehingga hasil yang kita dapat itu lebih baik gitu. Nah, sebenarnya kita itu tidak perlu memperdebatkan baik buruknya menjadi deadliners ini. Yang terpenting adalah kita harus memahami seberapa besar sih kemampuan kita, kompetensi kita, serta resiko apa yang harus kita hadapi jika kita menunda tugas tersebut gitu. Seorang deadliners ini juga sebetulnya tidak boleh dipandang sebelah mata loh. Deadliners ini memiliki kemampuan yang lebih baik dibandingkan orang lain dalam mengerjakan sesuatu dengan cepat di bawah tekanan. Di sisi lain, sebenarnya tidak menjadi deadliners adalah hal yang sangat istimewa gitu. Karena hanya orang yang memiliki kemauan kuatlah yang bisa memulai untuk melakukan pekerjaan di saat para deadliners masih berleha-leha dan enggan untuk memulai tugasnya. Serta saat kita tidak menjadi deadliners, kita akan bekerja tanpa tekanan dan tanpa dikejar waktu, sehingga kita menjadi lebih santai. Nah, setelah aku bahas panjang lebar nih mengenai deadliner ini, apakah teman-teman merasa teman-teman adalah orang yang suka menunda atau enggak nih? Apakah teman-teman masih ingin menjadi orang yang suka menunda, atau teman-teman ingin berubah menjadi orang yang lebih lawful dengan melakukan manajemen waktu yang baik? Tentu teman-teman sendiri yang memiliki jawabannya. Nah, disclaimer, aku ini sebenarnya cukup orang yang suka menunda juga. Maka dari itu, mari kita sama-sama untuk belajar untuk lebih bisa manajemen waktu, sehingga kita dapat bekerja dengan santai, tanpa tekanan gitu. Nah, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang bahagia ini. Saya mohon maaf dan atas segala kesalahan dan kekurangannya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang telah hadir. Semoga kita segera bertemu kembali, dan bagi yang teman-teman yang belum pernah ketemu, semoga kita ketemu nanti di minggu depan, insya Allah. Saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mari kita dokumentasi ya, teman-teman. Mohon untuk on-cam dong, teman-teman semua. Sekarang ya, teman-teman. 1, 2, 3.